Dan untuk mengetahui situasi terkini jalannya konvensi, kita akan segera bergabung bersama reporter VOA Nova Purwadi langsung dari Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Halo Mas Nova, selamat pagi waktu Indonesia ataupun selamat malam waktu Amerika. Mas Nova, ini pasca dikukuhkan sebagai calon presiden dari Partai Republik, apa agenda yang akan dijalani oleh Donald Trump dalam konvensi hari ini? Ya, Donald Trump baru saja tiba di Cleveland, Ohio beberapa waktu lalu, beberapa jam lalu. Mungkin Anda sempat menyaksikannya. Ia datang ke Ohio dengan cara yang sangat dramatis, yakni mendarat dengan pesawat pribadinya di sebuah lapangan udara di dekat di pinggiran Cleveland dan langsung disambut oleh cawapresnya Mike Pence. Donald Trump datang bersama anggota keluarganya, termasuk istri Melania dan para putra dan putrinya. Dan menariknya, kedatangan Donald Trump ini begitu dramatisnya, tampak bahwa ia bukan hanya seorang calon presiden, tetapi juga seorang selebritis, karena ia juga diiringi lagu dari film laga Air Force One. Begitu dramatisnya Donald Trump masuk, datang ke Cleveland ini. Namun tentunya ini semua dilakukan untuk acara resmi, yakni besok saat ia berpidato secara resmi menerima nominasi dari Partai Republik. Demikian, Rara. Ya, Nova, diinformasikan bahwa calon wakil presiden Partai Republik Mike Pence nantinya akan berpidato dalam konvensi ini. Bisa Anda jelaskan siapa sebetulnya sosok dari calon wakil presiden Donald Trump ini? Ya, Rara, mungkin banyak pihak di tanah air dan bahkan di luar Amerika tidak mengenal siapa itu Mike Pence. Mike Pence ini baru diumumkan oleh Donald Trump sebagai calon wapres pendampingnya pada Jumat minggu lalu. Tadinya akan disampaikan dalam jumpa pers, tetapi karena aksi teror di Nice, Prancis, ia akhirnya memilih untuk membatalkan konferensi pers tersebut dan mengumumkan lewat Twitter. Siapa Michael Pence ini? Secara formal dia adalah gubernur dari negara bagian Indiana. Tetapi bagi banyak massa Partai Republik, ia adalah seorang yang disegani khususnya oleh massa inti partai ini yang berhaluan konservatif, taat beragama, dan mengusung berbagai isu-isu yang konservatif. Misalnya saja Michael Pence ini sempat menolak adanya pengungsi atau migran dari Suriah yang untuk ditempatkan di Amerika Serikat. Ia juga menggulirkan berbagai perundangan di negara bagiannya yang dianggap membatasi kontrasepsi dan juga membatasi hak-hak kaum LGBT. Karena itu Mike Pence ini dianggap seseorang yang mungkin sudah jelas haluan politiknya sehingga bisa mengikis keraguan dari mereka-mereka di Partai Republik yang masih enggan untuk mendukung Donald Trump yang memang bukan seorang yang dari dulu merupakan anggota Partai Republik. Dalam pidatonya nanti dipastikan ia akan meminta dukungan bagi dirinya dan Donald Trump untuk maju dalam Pilpres November mendatang. Dan tentunya dia juga akan menyerang Hillary Clinton sebagai calon dari partai lawan, Partai Demokrat. Demikian, Rara. Iya, Nova, kabarnya nama calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton juga ramai diperbincangkan dalam konvensi Partai Republik. Apa saja hal krusial dalam perbincangan tersebut? Yang menariknya, Rara, nama Hillary Clinton justru disebut lebih sering dibandingkan nama Donald Trump dalam hari kedua pidato-pidato dalam rangka konvensi Partai Republik kemarin. Para blogger yang ramai membahas hal ini di blog-blog politik mencatat bahwa nama Hillary Clinton disebut setidaknya 80 kali, sementara Donald Trump hanya disebut sekitar 50 kali. Ini karena tampak sejumlah tokoh yang hadir, mereka ingin hanya mengkontraskan antara sosok Donald Trump yang bukan seorang politisi dengan Hillary Clinton. Banyak sorotan terhadap Hillary Clinton terkait dengan berbagai skandal yang dituduhkan terhadapnya, termasuk penggunaan server email pribadi untuk keperluan dinas saat Hillary Clinton menjadi Menlu Amerika Serikat. Dan berbagai isu inilah yang selalu diangkat oleh para pembicara kemarin. Bahkan salah satu pembicara utama yakni Gubernur New Jersey Chris Christie menggelar semacam persidangan gadungan atas Hillary Clinton atas berbagai tuduhan yang disampaikan terhadapnya.
tampak massa di saat itu, para hadirin, para anggota delegasi berteriak lock her up, kurung dia. Karena itulah Partai Republik tampaknya ingin menyalurkan kemarahan atau ketidakpercayaan terhadap Hillary Clinton menjadi kemenangan bagi Donald Trump. Sejumlah orang yang kami temui di luar arena konvensi juga mengakui kepada VOA bahwa sebenarnya mereka bukan pendukung Partai Republik, tapi karena begitu tidak percayanya terhadap Hillary Clinton, maka mereka memilih untuk mendukung Donald Trump. Namun tentunya politisi menggunakan serangan-serangan terhadap lawan. Di Amerika Serikat, politisi boleh tunjuk hidung langsung terhadap lawan. Tidak ada aturan untuk tidak menyebut nama dan sebagainya. Dan Hillary Clinton pun sudah balik melakukan berbagai kampanye, termasuk lewat internet, menyerang Donald Trump ini. Begitu, Rara. Ya, Nova, itu tadi seputar konvensi Partai Republik. Ini kita langsung menanyakan mengenai sebetulnya bagaimana situasi keamanan di luar gedung konvensi sendiri, terutama pengamanan atas pengunjuk rasa yang turut mewarnai jalannya konvensi ini. Dan ini kan sudah berlangsung dari kemarin mengenai unjuk rasa ini. Ya, unjuk rasa kemarin masih cukup terkendali. Hanya ada setidaknya satu insiden di mana demo anti Donald Trump kemudian diinfiltrasi atau didatangi oleh seorang komentator radio konservatif yang pro Donald Trump, dan ia menuduh para demonstran adalah komunis, sehingga terpancing emosi para demonstran. Mereka berupaya memukulinya sebelum akhirnya dilerai oleh polisi. Kondisi-kondisi seperti inilah yang ingin dihindari oleh polisi, karena selain ancaman-ancaman lain seperti ancaman terorisme dan semacamnya, tentunya yang paling lebih memungkinkan terjadi adalah bentrok antara massa pro dan anti. Karena itu dikerahkan sekitar 5.500 anggota kepolisian, baik kepolisian Cleveland maupun kepolisian yang sengaja didatangkan dari luar Cleveland untuk mengamankan konvensi, termasuk arena konvensi dan sekitarnya. Menariknya, salah satu kelompok pendukung Donald Trump yang saat ini, yang baru saja datang semalam adalah Bikers for Trump, yakni penggemar motor gede yang semuanya mendukung Trump. Kami juga sempat melihat beberapa Bikers for Trump ini di jalanan di sekitar arena konvensi. Sementara ini memang masih terkendali, tetapi aparat tidak mengambil resiko. Tampak kami baru beberapa jam lalu berada di Public Square, yakni tempat warga Cleveland dan warga luar Cleveland menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Ini sebuah taman kota di pusat Cleveland, dan di sini mereka berkesempatan untuk menyampaikan apapun pendapat mereka, apapun unek-unek mereka, apakah pro atau anti Trump. Dan disinilah massa berkonsentrasi menjelang pidato Trump untuk menerima nominasinya. Inilah masa akan semakin banyak ke sana, dan Public Square sendiri akan menjadi salah satu titik. Ada sejumlah pawai yang telah direncanakan, pawai demonstrasi yang telah direncanakan, dan ini adalah pusat konsentrasi massa yang dikhawatirkan akan semakin banyak didatangi oleh massa pro dan anti Donald Trump, dan inilah yang nanti kemungkinan memunculkan potensi gesekan dan bentrokan. Demikian, Rara. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nova. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter VOA Nova Purwadi langsung dari lokasi jalannya konvensi Partai Republik di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.